Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Randy dengan NIM 22 11 20 35 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ataupun laporan tugas proyek akhir saya di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Dosen pengampu Ibu Nopir Tameli Kahar, STMKOM, di mana program yang saya buat itu penyelesaian pada pengisian kartu rencana studi mahasiswa memakai teori automata Finite State Automata atau yang disingkat dengan FSA. Teori TBA dan tema yang saya gunakan adalah Finite State Automata ataupun FSA. FSA ini adalah model matematika yang digunakan untuk presentasi dan menganalisis perilaku sistem yang memiliki sejumlah keadaan state terbatas. FSA biasanya digunakan dalam teori bahasa formal, pemrograman komputer dan desain sistem seperti kompilator dan pengenalan pola. Jenis-jenis Finite State Automata yang pertama ada Deterministic Finite Automata DFA. Di setiap state hanya memiliki satu transisi untuk setiap simbol input. Lebih sederhana untuk diimplementasikan. Tema yang saya gunakan, saya berfokus implementasi Finite State Automata atau FSA untuk validasi persyaratan dalam pengisian kartu rencana studi ataupun dengan disingkat KRS. Untuk penjelasan studi kasusnya, Finite State Automata FSA khususnya jenis Non-Deterministic Finite Automata atau NFA dalam membantu mahasiswa pengisian kartu rencana studi KRS. Pengisian KRS seringkali melibatkan aturan dan syarat tertentu. Misalnya mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah persyaratan sebelum mata kuliah diambil mata kuliah lanjutan. FSA digunakan untuk menyelidiki proses ini agar mahasiswa mengisi KRS dengan benar. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya dan codingan hasil dengan program yang saya buat. Ini untuk langkah-langkahnya, ada identifikasi state, ada definisi alfabet, ada definisi transisi, ada start state, adapun start awal dan state akhir. Di sini langsung saja kita masuk ke codingannya. Untuk program di mana saya memakai codingannya ini memakai HTML, CSS dan JavaScript. Untuk filenya HTML, CSS dan JavaScript di sini saya satukan. Nah, untuk di atasnya ini codingan HTML-nya, di mana codingan HTML ini untuk codingan ataupun program apa yang mau kita tampilkan ataupun apa yang kita jalankan nanti. Nah, di sini codingan CSS-nya ini untuk tampilan background di belakang yang kita bikin nanti. Warna apa yang kita inginkan sesuai yang kita mau. Untuk sesuai ukurannya juga, ini ada width, margin, padding, background color. Nah, ini teks untuk colornya, untuk warna yang mau kita bikin. Ini warna yang hijau ini untuk pada penginputan nanti, warna hijau. Nah, di sini ada codingan JavaScript-nya. Style head body div class container, satu proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa. Di sini dalam codingannya saya membuat judulnya proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa. Ini ada form, di mana formnya ada label. Di dalam label saya membuat
kode mata kuliah. Nanti kita akan memasukkan kode mata kuliah. Contohnya, saya membuat TI 1234 di dalam tabel. Nah, untuk inputannya nanti kita akan memasukkan kode kuliah. Kode mata kuliah apa yang kita ambil. Nah, di sini saya membuat contohnya tadi kan TI 1234. Nah, nanti kita akan masukkan kode mata kuliahnya di penginputan. Setelah kita memasukkan kodenya, lalu kita jalankan, maka dia akan menampilkan nanti sesuai yang kita mau. Kita minta kode mata kuliah TI 1234, dia akan kodenya akan diterima nanti. Jika tidak kita menuliskan nama mata kuliahnya ataupun kodenya, nanti itu tidak akan diterima atau tidak kebaca ataupun tidak bisa dijalankan. Nah, di sini untuk di dalam buttonnya tipe ada submit, saya bikin periksa kode untuk kita lebih jelas menjalankan hasil programnya nanti. Nah, di sini saya membuat dalam konteksnya itu ada kode mata kuliah diterima dan kode mata kuliah tidak diterima. Nah, ini ada data inputannya, di mana data inputannya saya memakai 6 state, itu dari state 0 sampai state 6. Itulah makanya kenapa saya bikin tadi contohnya di kode mata kuliah TI 1234, karena ini ada 6 angka, karena data input yang saya pakai adalah 6 state, jadi dari state 0 sampai state 6. Nah, bisa dilihat ya untuk codingan JavaScript-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke tampilan ataupun kita jalankan hasil program kita bikin. Nah, di sini untuk tampilannya proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa, untuk judulnya yang saya buat tadi. Nah, untuk di dalam labelnya saya bikin tadi kan untuk memasukkan kode mata kuliah. Contohnya saya bikin tadi TI 1234. Di sini langsung saja kita tulis ataupun kita ketik contohnya TI 1234, lalu kita jalankan atau periksa kode. Nah, untuk kodenya, kode mata kuliah TI 1234 diterima. Jika kita mengetik ataupun kita pilih kode mata kuliahnya hanya 1234, maka periksa kode mata kuliah tidak diterima. Karena dia tadi saya buat dari 6 state, dari state 0 sampai state 6, di mana state 0-nya itu state awal dan state 6-nya state akhirnya di state 6. Jika kita memilih kode mata kuliah SI misalnya, SI 2433. Jika kita periksa kodenya, ini akan diterima karena ada 6 state. Ini ada 6 angka. Maka dia diterima. Sesuai data inputan yang kita bikin tadi di dalam codingannya, itu ada 6 state dari state 0 sampai state 6. Nah, mungkin untuk penjelasan hasil program saya pada mata kuliah teori bahasa dan automata untuk laporan proyek akhir saya mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.